Halo guys, kembali lagi bersama aku Gio Real Estate. Hari ini aku lagi ada di Surabaya Timur. Jadi buat penonton yang kemarin mau nanyain rumah-rumah baru yang stoknya ada di Surabaya Timur, kebetulan aku punya satu unit rumah. Ini baru crash teman-teman ya. Jadi bukan rumah renov. Jadi ini tuh ukurannya 9x17 dengan luas bangunan itu yang menurut aku tuh sangat-sangat lega di 230-an teman-teman. Yang cukup menarik itu kalau di area sini adalah row jalannya. Kebanyakan kalau di Surabaya Timur, aku ajak teman-teman itu apa yang jadi problem biasanya tuh row jalan yang cukup kecil. Tapi kalau yang di sini itu enggak, karena sudah 3 bahkan lebih seperti ini dan dekat juga sama area yang cukup ternama kayak Kenjeran, Mulyosari dan juga satu apa kok? Pakuan City. Nah, Pakuan City itu dekat banget. Jadi aku surprise ya keluar dari sini jalan raya belok sana sudah nyampe ke arah Pakuan City. Nah, kalau rumahnya sendiri ini konsepnya sudah American style. Sudah kental banget ya dari depan, udah banyak main warna putih dan pagar yang sangat-sangat tebal dan juga besinya ini loh. Tebal banget nih teman-teman di sekitar sini. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir, di sini itu sudah anti banjir, rumahnya pun juga sudah ditinggiin dari jalan raya seperti ini. Kelihatan ya? Ini cukup tinggi. Dan kalau di area carportnya, ini lantainya pun juga udah nggak polosan, udah bermotif. Jadi kalau teman-teman penyuka dengan banyak-banyak yang motif, rumah ini pasti nyenengin lah buat untuk jadi seger-segeran mata. Dan enaknya tuh apa ya? Ceilingnya tuh tinggi, sudah kelihatan kalau dari depan aja. Di area carportnya ini tinggi loh ini. Berapa meter ya Bu kira-kira ya? 4 meter guys. Biasanya itu kalau normalnya kadang-kadang tuh kayak 3,5-3an meter ya. Ini 4 dan 2 mobil yang lumayan gede. Ini menurut aku pas. Masih ada dapat tandon bawah dan juga tandon atas. Spesifikasi dan harga nanti kalian tinggal cek di deskripsi aku. Nah, enaknya lagi juga nanti akan ada area pintu akses samping seperti ini menuju ke area dapur basah. Terus aku tuh senengnya apa teman-teman, begitu masuk kok rasanya dingin karena kanopinya ini udah pakai yang cor seperti ini. Cornya pun juga pakai drop ceiling loh bawahnya, effort ya teman-teman di sebelah sini. Nah, waktu kita mau masuk ke area pintu masuknya, itu udah dikasih leveling sedikit nih, gila, keren ya. Nah, sudah ada tamannya dan juga ada keran airnya seperti ini. Jadi di sini sudah masih ada ijo-ijonya. Untuk di area dekat pintu masuk, ini sudah ada lampunya teman-teman, 2 seperti ini. Ya, dan juga kalian juga sudah dapetin pintu double door yang super besar seperti ini. Penasaran dalamnya? Let's go, kita masuk. Nah ini teman-teman aku tutup ya. Wah, anginnya tuh kerasa banget. Jadi kalau untuk area sini menurut aku pas buat jadi area kayak kita siap-siap lah ya, area foyer gitu, sudah ada drop ceilingnya. Di sini main cantik ya dari luar sampai ke dalam seperti ini. Ada penyekatnya. Jadi kalau kita masuk ke area utamanya, ini pun juga sudah disambut sama drop ceiling yang model American seperti ini. Jadi senada sama area kanopi yang di luar. Kalau los seperti ini, aku tuh seneng banget matanya. Jadi kalau untuk area pojokan-pojokan seperti itu, nanti teman-teman tinggal tambahin furnish lagi. Kan sayang ya, nanti kalau di bawah tangga kosongan gini, mungkin bisa jadi area rak-rak lagi buat penyimpanan. Kalau untuk masalah area makan ataupun biasanya kita sebutnya itu dapur kering, itu bisa teman-teman tempatin di sini karena sudah ada saluran lubangnya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai atau nggak mau kasih dapur lagi di sini, jadi cuman ada kayak rak kecil, dapurnya itu sebenarnya deket sih di sebelah sana. Jadi ini ada yang makan, langsung nyambung sama area nonton TV bareng keluarganya di sebelah sini. Nanti TV-nya teman-teman tempatin di sini, beserta sofa yang mungkin meter L kayak gini pun juga masih muat. Karena kalau kita ke belakangin seperti ini, itu masih ada satu area taman. Kenapa kok dibikin taman nih, C? Kenapa kok nggak langsung
full bangunan. Nah, zaman sekarang tuh teman-teman ya, kalau nggak dikasih area taman tengah, itu bangunannya cepat lembab. Nah, musuh dari rumah-rumah yang ada di musim-musim tropis kayak Indonesia ini, itu musuhnya tuh satu, lembab dan jamur. Makanya dikasih area taman di tengah untuk rumah-rumah yang modern, bukan di belakang lagi teman-teman. Nah, enaknya kalau di sini itu rumahnya tuh kamarnya 4+1 kamar tidurnya. Yang di bawah ini ada satu kamar yang plus satu kamar mandi dalam. Tuh, ukurannya pun menurut aku tuh enak ya, jumbo seperti ini dengan pencahayaan lampu yang kuning-kuning gini teman-teman ya. Dan masih aja dapetin jendela, makanya dikasih tamannya di sebelah sini. Ada drop ceilingnya, karena ini ceilingnya juga mengikuti area carport tadi, makanya kan cukup tinggi. Kemudian masih ada dapetin belokan seperti ini, tuh sudah ada penyekatnya gini buat jadi area wardrobe atau lemari baju. Nah, yang surprise itu adalah di area kamar mandinya yang ukurannya ini juga termasuk jumbo dan penggunaan material yang menurut aku cukup oke untuk premium untuk harga rumah-rumah yang segitu teman-teman. Bahkan untuk sanitarinya pun juga udah lengkap, ada hand shower, kloset duduk yang merek Toto, gini juga sudah ada meja wastafel, cermin, dan juga sudah dikasih saluran buat water heater. So jadi teman-teman tinggal pasangin unitnya aja, nggak perlu takut untuk salurannya di mana atau jebol-jebol kayak gitu teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke area sampingnya. Di sini sudah dikasih pembatas pintu kaca seperti ini. Ya menurut aku kalau rumah sudah dalamnya udah cantik seperti ini, kayak mainin interior itu nggak usah terlalu banyak teman-teman ya. Nah ini juga sudah ada area outdoor. Jadi ini atasnya nggak ada tutupan. Jadi kalau teman-teman mau ditambahin kanopi pun juga boleh. Kalau enggak pun juga oke. Gimana? Kalau Koko mau tambahin nggak kanopi? Nggak usah ya, jadi angin juga enak teman-teman. Oh ya, ini udah dapat pompa ya. BTW ini pakai otomatis yang lumayan ya. Soalnya di rumah aku sendiri sekarang sudah upgrade pakai otomatis pompa yang seperti ini. Jadi tekanan airnya itu bagus, kenceng, dan nggak bunyi cetek-cetek gitu lah. Ini tips aja gitu. Terus ini dapur basah, udah panjang seperti ini. Nanti bawahnya tinggal kasih rak lagi. Biasanya sih tinggal diukur-ukur, pasangin interior, terus cooker hood semacamnya lah seperti itu. Kayak kulkas-kulkas ini di sebelah sini. Nah, kalau yang di area sana ini jangan dipakai buat area jemur. Kenapa? Karena sudah dapat sendiri di sini. Enak kan? Jadi jemur, cuci baju, laundry areanya itu di sebelah sini teman-teman. Bahkan untuk keran-kerannya sudah disetting. Colokannya, kamar tidur dan juga kamar mandi pembantu semuanya sudah tersetting dengan rapi. Ada ART, mau pakai buat area disuruh kita buat belanja, ya udah langsung ada aksesnya sendiri seperti itu. Jadi kalau American style, kusen-kusen udah pasti ya warnanya hitam-hitam dan warna putihnya itu menunjukkan bahwa rumah ini tuh clean seperti itu. Ini lantainya udah pakai granit tile ya teman-teman. Nah kalau untuk area tangga itu di sebelah sini. Jadi kalau sekarang biasanya sih tamu ya, kalau ya paling cuman keluarga ya udah langsung suruh masuk aja di sebelah sini. Nah enaknya apa, kalau kita tinggal sama keluarga yang cukup banyak, rumah yang luasnya bangunannya cukup gede kayak gini tuh kayak nggak terasa sempit gitu loh teman-teman. Apalagi posisi anak tangganya, space-nya ini juga mendukung sekali buat gaya hidup kita. Let's go, kita naik langsung ke atas. Nah waktu naik ke lantai 2 aku tuh cukup kaget dan surprise. Ternyata penataan untuk area layoutnya itu menurut aku cukup pintar teman-teman ya. Biasanya tuh kalau lantai 2 terus kanopinya itu cuma dikasih kalvalum biasa, itu kan kita kayak harus mikir lagi buat nambah bangunan lagi untuk maju ke sana. Tapi untuk rumah yang satu ini benar-benar nggak perlu. Nih lihat. Nah ini kan bangunannya udah sampai ke arah sana.
Karena di atasnya kanopi tadi itu yang dicor karena dibuat kamar teman-teman seperti ini. Tuh, makanya kamarnya cukup banyak. Biasanya kan teman-teman pilih atau beli rumah tuh kayak, oh kapan-kapan aku bangun lagi. Tapi kalau rumah ini nggak perlu. Terus sudah ada jendelanya 1, 2, 3, 4. Bawahnya ada tutupannya kecil. Punya anak kecil aman tinggal di sini. Kenapa kok dikasih seperti itu? Karena di baliknya itu ada balkoni teman-teman. Nih aku mau tunjukin. Nah ini balkoninya di sebelah sini. Sebenarnya kalau di area sini, kalau teman-teman bingung ya mau cari rumah itu areanya mau di Surabaya Barat atau Surabaya Timur. Ya Surabaya Timur ini menurut aku untuk area yang ini nggak harus tinggal di Pakuwon City, itu cukup menjadi salah satu pilihan yang bagus teman-teman sebelah sini karena sekolah, terus daya untuk kita beli makanan semuanya tuh ada di sebelah sini. Lihat nih, untuk di area depan kalau misalkan tadi dari bawah nggak terlalu kelihatan ya. Nah ini kalau di lantai 2 udah kelihatan. Catnya tuh nggak ada yang tembelong. Apa yang tembelong? Belang itu nggak ada, retak juga nggak ada, semuanya masih bagus banget. Ini bangunannya baru 2026, barusan ada jadi, barusan netes teman-teman, kayak gitu. Nah, kamar mandinya kayak 2 kamar anak kan sebenarnya, itu mandinya nanti di sebelah sini. Ini udah pakai granit full sampai ke atas. Bahkan untuk area kamar mandi aja ceilingnya nggak ada dibedain, jadi memang tinggi seperti ini. Kerasanya tuh lega. Sanitarinya semuanya sama ya lengkapnya untuk meja wastafel dan juga klosetnya merek Toto kayak gitu. Jadi ini kamar anak tadi sebelah sini. Kalau aku pikir di area sebelah sini ada colokan lagi. Area nonton TV-nya bisa kamu tempatin di sini sebenarnya. Dan sudah ada drop ceilingnya. Jadi semuanya tuh mendukung untuk teman-teman mau pakai sesuai dengan kebutuhan kayak gitu. Ya, mau kasih kursi pijet dan lain-lain. Nah, untuk area sini biar nggak pengap lagi, sudah ada 1, 2, 3, 4 jendela yang bisa dibuka. Cuman di atas ya, bawahnya cukup aman seperti ini. Nah, kamar anak satunya itu di sebelah sini. Oh iya, ini detail yang menurut aku cukup oke. Karena daun pintunya tuh besar seperti ini dan handlingnya tuh warnanya pun juga nggak monoton teman-teman, jadi kayak kasih warna rose gold manis ya. Jadi kalau aku sih sebenarnya ya suka lah. Nah ini kamar anak yang ini ada kamar mandi dalamnya gitu. Jadi kalau misalkan ada tamu di bawah keluarga ya mungkin toiletnya di atas tadi gitu. Ini aku mau tunjukin. Kalau ini sih warnanya beda ya. Warnanya aja, tapi space-nya menurut aku oke. Termasuk cukup besar loh ya di sebelah sini. Dan sebenarnya teman-teman ya, kalau buat yang misalkan baru nikah terus bingung ya mau di Surabaya Barat atau Surabaya Timur, ya kita pikir lagi kalau misalkan harga tanahnya pun aja beda. Biasanya dengan harga segini, kalau di area barat mungkin dapatnya cuma level 8, tapi lingkungannya juga cocok. Nah, teman-teman tinggal pilih dengan sesuaiin budget dan juga apa ya kayak kebutuhan sekolah anak dan juga lain-lain. Kalau untuk kamar yang ini ukurannya sama persis kayak yang di bawah. Tuh, bahkan untuk tekuan-tekuannya juga sama persis kayak yang di bawah. Jadi rumahnya tuh ada 3 yang kamar mandi dalamnya gitu. Ini aku mau tunjukin di kamar mandi dalamnya. Tuh, sama persis ukurannya. Ya, rapi juga dan semua sudah ada buat tempat taruh water heater gitu. Rumah yang kayak gini tuh cuman ada 1 dan ini memang barusan jadi. Kalau memang YouTube ini sudah nyampe ke teman-teman semua yang sudah langsung pingin meminang rumah ini, segera hubungin Gio. Jangan sampai nanti berbulan-bulan lagi nanyain posisi rumahnya udah laku guys, gitu ya. Langsung WA di nomor WhatsApp ini. Jangan lupa follow kami di sosial media lainnya. Sampai ketemu di video rumah lainnya. See you.